Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Anda semua dimanapun berada. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan dapat beraktivitas seperti ya, walaupun nggak seperti biasanya ya, karena saat ini negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita lagi mendapat musibah saat ini, yaitu mengenai COVID-19, coronavirus ya, virus corona. Jadi kita dianjurkan untuk di rumah aja. Nah, di sini walaupun kita itu dianjurkan untuk di rumah aja, namun kita harus tetap belajar, yaitu belajar apa saja yang penting bisa menambah pengetahuan dan gunanya untuk memperbaiki kita ke depannya. Nah, di segmen kali ini, di video kali ini kita akan membahas apa ya? Kalau aku bilang sih adopsi kali ya, adopsi bahasa. Kali ini kita nggak bahas bahasa Arab, namun semoga ini juga nantinya bermanfaat ya, karena aku kepikiran untuk buat video ini. Namun perlu aku beritahu kepada sobat semua bahwa kali ini kita punya apa ya, punya segmen baru, yaitu segmen STG, yaitu sobat tahu nggak. Nah, jadi di sini kita akan bahas. Kemarin aku kepikiran untuk apa ya, bahwa mungkin ada beberapa kata-kata dalam bahasa Indonesia itu yang diadopsi dari bahasa Arab, itu kalau menurut aku ya. Nah, jadi di sini kemarin aku sempat mikir ada beberapa kata yang aku dapat. Nah, di sini kita akan bahas kata itu, dan menurut sobat semua gimana? Setuju nggak dengan apa yang aku bahas pada hari ini mengenai kata-kata ini? Sesuai atau enggak? Dan benar nggak ini menurut kalian memang sengaja diadopsi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, atau sebaliknya, atau hanya sekedar apa ya, kebetulan saja seperti itu? Nah, jadi yang pertama itu, sebelumnya ini aku udah tulis kata-katanya yang menurut aku ini relevan sih ya, sesuai gitu. Jadi kita akan bahas yang pertama itu, menurut aku adalah yang coba kita bahas itu kata aspal. Nah, aspal sih nggak namanya, ini dia gambarnya kalau. Nah, oke, jelas ya sobat ya. Bagaimana menurut sobat itu kalau di daerah kalian namanya aspal atau enggak? Kalau di sini itu ya aspal gitu ya. Nah, jadi aspal itu kalau menurut KBBI atau bahasa Indonesia lah, singkatnya aja, itu yang sesuatu yang digunakan dan dia memiliki perekat untuk jalan gitu ya, jalan. Nah, kenapa aku bahas ini? Aku bilang sesuai dengan atau relevan dengan bahasa Arab, bahwa kalau di bahasa Arab aspal itu artinya adalah paling rendah ya, rendah lah, jadi paling rendah. Nah, menurut aku ini relevan sih ya, sesuai, mungkin ada adopsi atau apalah. Jadi aspal ini kalau di Arabnya itu artinya paling rendah. Nah, kalau di bahasa Indonesianya itu kan jadi jalan gitu ya, jalan yang dia apa ya, ada unsur kimia situ yang memiliki perekat untuk menghaluskan jalan. Nah, jadi jalan itu kan dipijak-pijak gitu ya, dipijak-pijak. Jadi menurut aku relevan ya, aspal dalam bahasa Arab artinya rendah, dan jalan itu, aspal itu dibuat untuk jalan dan dipijak-pijak. Karena dia rendah itu fungsinya dipijak-pijak, maka sesuai ya aspal Indonesia dengan aspal bahasa Arab. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada lagi nih kata bahari ya, bahari dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab itu bahrun yang artinya laut, dan bahari kalau kita rujuk kepada KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ini aku lihat online, KBBI online, bahwa yang dimaksud dengan bahari itu adalah mengenal laut gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan laut. Nah, sedangkan di bahasa Arab bahrun itu artinya laut ya, jadi udah jelas dong, sesuai ya. Dan nggak mungkin ada yang nggak tahu laut ya, jadi nggak perlu kita cantumkan gambar, karena mungkin kita semua udah tahu lah laut. Jadi bahrun dalam bahasa Arab itu laut, dan bahari dalam bahasa Indonesia itu adalah mengenai laut ya, sesuatu yang berhubungan dengan laut. Jadi berarti relevan ya, sesuai bahrun dengan bahari dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah simak ya. Simak kalau dalam KBBI online itu adalah mendengarkan baik apa yang diucapkan atau apa yang dibaca oleh seseorang. Itu dia kalau simak dalam bahasa Indonesia. Simak, SIMAK, yaitu
mendengarkan dengan baik apa yang dibaca atau apa yang diucapkan oleh seseorang. Nah, sedangkan bahasa Arab sima itu adalah berasal dari kata kerja sami'a yasma'u, artinya mendengar. Jadi sesuai ya, simak dalam bahasa Indonesia adalah mendengarkan dengan baik apa yang diucapkan atau dibaca seseorang. Sedangkan dalam bahasa Arab itu simak itu mendengar ya, sami'a yasma'u, sima'an ya, mendengar ya. Oke. Udah jelas dong, sesuai, oke? Jadi yang selanjutnya itu adalah kursi, dan ini terlalu pas ya, jadi nggak ada perubahan. Kalau tadi misalnya baharun dengan bahari masih ada perubahan huruf sedikit ya gitu ya. Jadi kalau ini selanjutnya adalah kursi. Kursi dalam bahasa Indonesia itu, kursi dalam bahasa Indonesia itu adalah tempat duduk. Sedangkan bahasa Arab ya memang namanya kursi. Kursiun itu artinya kursi. Nggak mungkin dong nggak tahu kursi, ini dia. Kursi ya. Jadi kursi dalam bahasa Indonesia itu tempat duduk, dan bahasa Arabnya memang kursiun ya. Jadi kayaknya sesuai gitu ya. Memang ada perencanaan dibuat untuk diadopsi atau memang hanya kebetulan, dan juga nggak tahu. Banyak sih ya sebenarnya, seperti komusun dalam bahasa Arab artinya kamus, dan bahasa Indonesia itu kamus ya kan. Jadi komusun dalam bahasa Arab, kamus dalam bahasa Indonesia. Biasa kan berlainan gitu kan. Misal kayak jendela, nafidatun. Nah, Indonesianya jendela gitu. Ini betul-betul sesuai. Kursiun dalam bahasa Arab, kursi dalam bahasa Indonesia. Komusun dalam bahasa Arab, kamus dalam bahasa Indonesia. Nah, apalagi jasmani dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesia jasmani itu kan tubuh atau badan gitu kan. Sedangkan dalam bahasa Arabnya tubuh tuh jismun. Jadi connect ya, nyambung dia, jismun dengan jasmani itu artinya sama-sama tubuh. Banyak seperti roh Indonesia, bahasa Arabnya juga ruhun, roh Indonesia, ruhun dalam bahasa Arab. Arwah dalam bahasa Indonesia itu adalah bentuk jamak dari roh dalam bahasa Arab, yaitu arwahun ya, arwahu. Jadi seperti berkah dalam bahasa Indonesia, berkah juga barakatun juga dalam bahasa Arab. Apalagi penghafal Quran ya, biasa disebut dengan hafiz Quran, dan dalam bahasa Arab menghafal itu bahasa Arabnya hafiz yahfazu, dan orang yang menghafal itu disebut dengan hafizun. Jadi di Indonesia juga hafiz ya, hafiz itu penghafal Al-Quran gitu. Apalagi ada yang terakhir itu adalah huruf dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Arabnya itu harfun ya, harfun huruf sama ya. Jadi mungkin banyak lagi, dan hanya ini ada berapa, 11 kalau nggak salah tadi yang kita kumpul. Pertama asfal, yang kedua itu bahari atau bahrun, laut, yang ketiga sima, yang keempat hafiz, kelima kursi, keenam itu kamus, ketujuh jasmani, kedelapan ruh, kesembilan arwah, ke-10 itu ada berkah ya, dan ke-11 itu ada huruf. Dan mungkin ada banyak lagi, namun kita belum jumpa saat ini ya. Aku belum jumpa kemarin, ini dadakan sih aku mikir. Jadi menurut aku ini ya lumayan bermanfaat lah ya untuk dipikirkan bersama. Jadi menurut sobat semua, di segmen STG kita ini, apakah ini hanya kebetulan atau memang Indonesia sengaja mengadopsi dari bahasa Arab, atau sebaliknya bahasa Arab mengadopsi dari bahasa Indonesia gitu ya. Tapi menurut ini kan bahasa Arab itu luar ada daripada bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kalaupun mengadopsi, kemungkinan bahasa Indonesia ini yang mengadopsi dari bahasa Arab gitu ya. Atau kata serapan kali ya namanya ya, atau apalah itu, aku juga kurang tahu. Jadi sobat Andra yang tahu silahkan isi di kolom komentar, dan apa pendapatnya mengenai yang aku tanyakan tadi. Oke, demikian dulu untuk segmen atau episode STG kita kali ini. Sobat tahu nggak? Nah, bagaimana menurut sobat? Silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.